Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 AK 18C izin mempresentasikan hasil UAS kelompok kami. Yang pertama akan dibahas oleh saya. Nama saya Debbie Amalia. Saya akan membahas jawaban soal 1, nomor 1 dan 2. Untuk soal nomor 1 itu yaitu buatlah rumus biaya produksi bulan Desember tahun 2020 secara rinci dengan menggunakan metode titik tertinggi dan titik terendah. Untuk biaya bahan bakunya itu per unitnya 4.500 dan untuk biaya tenaga kerja langsungnya itu 3.700. Untuk biaya overhead pabrik yang relevan range-nya itu 2.000 dan 10.000 unit. Pertama kita hitung perhitungan BOP upah tak langsung. Untuk upah tak langsung itu untuk titik tertingginya itu 10.000 dan untuk titik terendahnya itu 2.000. Untuk biaya titik tertinggi upah tak langsung yaitu 2.760 dan untuk titik terendahnya itu 1.480. Kemudian kita cari biaya variabel. Untuk biaya variabel yaitu selisih dari biaya dibagi selisih dari kapasitas unit. Didapatkan hasil biaya variabelnya itu yaitu 160 per unit. Kemudian kita cari biaya tetap. Untuk biaya tetap yaitu 160 dikali 2000. Untuk yang 2000 unit didapatkan 320.000 dan untuk yang 10.000 unit yaitu 160 dikali 10.000 didapatkan 1.600. Untuk biaya tetap didapatkan 1.160. Kemudian untuk perhitungan BOP utilitas pabrik, untuk biaya variabelnya 150 per unit dan untuk biaya tetapnya 650.000. Untuk pemeliharaan aktiva tetap, biaya variabelnya itu 100 per unit dan untuk biaya tetapnya 340.000. Untuk diesel biaya variabelnya 120 yaitu selisih dari biaya yang 960.000 dibagi selisih kapasitas 8.000 yaitu 120 per unit. Untuk biaya tetapnya 250.000. Kemudian perhitungan BOP untuk lain-lain. Biaya variabelnya itu 80 per unit dan untuk biaya tetapnya itu 80 dikali 2000 yaitu 160.000 dan untuk yang 10.000 unit itu 80 dikali 10.000 yaitu 800.000. Didapatkan biaya tetap 450. Itu untuk soal nomor 1. Kemudian untuk soal nomor 2, buatlah anggaran variabel bulan Januari tahun 2021 setelah perhitungan kenaikan dan penurunan. Ini perhitungan BOP, fungsi BOP sebelum kenaikan. Dan sekarang kita hitung perhitungan BOP, fungsi BOP setelah kenaikan. Untuk kenaikan bahan baku itu 10%, untuk kenaikan upah langsung itu naik 20%, untuk gaji itu naik 13%, untuk bahan penolong itu naik 12%,
Untuk material reparasi naik 15%, untuk upah tidak langsung FC naik 10% dan VC naik 15%. Untuk supervisi naik 5%, untuk utilitas pabrik FC naik 15% dan PC turun 10%. Untuk asuransi pabrik turun 12%. Untuk pemeliharaan aktivitas tetap pabrik FC naik 20% dan PC turun 10%. Untuk diesel FC turun 15% dan VC turun 5%. Dan untuk lain-lain FC naik 12% dan VC turun 5%. Untuk setelah kenaikan biaya bahan bakunya yaitu 0 ditambah 10% yaitu 0. Dan untuk biaya variabel bahan baku yaitu 4.500 ditambah 10% yaitu 4.950. Biaya tenaga kerja langsung biaya variabelnya 4.440. Untuk biaya tetap gaji 3.672.500. Untuk bahan penolongnya 0, material reparasinya 0, upah tidak langsungnya 1.276.000 karena ada kenaikan 10%. Untuk supervisinya 1.102.500 ada kenaikan 5%. Utilitas pabriknya 747.500 ada kenaikan 15%. Untuk asuransi pabriknya 330 ada penurunan 12%. Untuk penyusutan aktiva tetap pabriknya itu tetap 800.000 karena tidak ada penurunan dan tidak ada kenaikan. Untuk pemeliharaan aktiva tetap pabriknya itu 408.000 karena ada kenaikan 20%. Untuk dieselnya itu 212.500 karena ada penurunan 15%. Dan untuk lain-lainnya itu 504.000 karena ada kenaikan 12%. Kemudian untuk biaya variabel bahan bakunya itu 4.950 karena ada kenaikan 10%. Untuk biaya tenaga kerja langsung 4.440 karena ada kenaikan 20%. Untuk gajinya itu 0. Untuk bahan penolongnya itu 560 karena ada kenaikan 12%. Untuk material reparasinya 345 karena ada kenaikan 15%. Untuk upah tidak langsungnya 184 karena ada kenaikan 15%. Untuk supervisinya itu 0. Untuk utilitas pabriknya 135 karena ada penurunan 10%. Untuk asuransi pabriknya itu 0. Untuk penyusutan aktivitas tetapnya itu 0 karena tidak ada penurunan dan kenaikan. Untuk pemeliharaan aktivitas tetap pabriknya itu 90 karena ada penurunan 10%. Untuk dieselnya itu 114 karena ada penurunan 5%. Dan untuk lain-lainnya itu 79 karena ada penurunan 5%. Itu untuk jawaban soal 1 nomor 2. Kemudian untuk soal 3 dan 4 akan dibahas oleh rekan saya yaitu Sinta Oktaviani Injayanti. Terima kasih. Kemudian kita membuat anggaran variabel bulan Januari tahun 2021 dalam bentuk tabel dengan interval kenaikannya adalah 2000 unit. Untuk menghitung tingkat produksinya, biaya bahan baku untuk unitnya 2000 adalah
dengan menggunakan rumus variable cost dikalikan dengan tingkat produksi ditambah dengan fixed cost. Untuk variable cost-nya kita lihat pada soal 2. Untuk biaya bahan baku sejumlah Rp4.950. Kemudian kita masukkan untuk contoh menghitungnya 4.950 dikalikan dengan 2000 unit. Kemudian kita tambah yaitu fixed cost untuk biaya bahan baku adalah 0 sejumlah 9.900.000. Kemudian untuk tingkat unit 4.000 sama seperti yang tadi. Untuk variable cost biaya bahan baku adalah 4.950 dikalikan dengan 4.000 unit ditambah dengan fixed cost-nya adalah 0, itu sejumlah 19.800.000. Begitupun berikutnya seperti unit produksi yang 6.000, 8.000 atau 10.000. Kemudian setelah itu kita jumlahkan totalnya. Sejumlah total untuk 2000 unit adalah Rp30.841.000. Begitupun berikutnya untuk tingkat 4.000, 6.000 ataupun 10.000. Selesai, kemudian kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu kita menghitung biaya produksi pada bulan Januari tahun 2021 jika produksinya sebanyak 6.500 unit. Dan hitunglah biaya-biaya yang bersifatnya semi-variable. Untuk jenis biaya yang termasuk dalam semi-variable itu adalah upah tidak langsung, utilitas pabrik, pemberian aktivitas tetap pabrik, diesel, dan lain-lain. Untuk rumusnya sama seperti sebelumnya, yaitu variable cost dikalikan dengan tingkat produksi ditambah dengan variable cost. Untuk upah tidak langsung, variable cost-nya kita lihat pada soal 2. Sejumlah 184 dikalikan dengan 6.500 unit dan ditambah dengan variable cost-nya sejumlah 1.276.000. Sejumlah 2.472 untuk upah tidak langsung. Begitupun untuk jenis biaya yang lainnya sama caranya seperti itu. Kemudian setelah itu kita totalkan. Yaitu totalnya Rp7.087.000 untuk biaya produksi bulan Januari dengan biaya-biaya semi variabel. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Devi Amelia. Baik, selanjutnya saya Devi Amelia akan menjelaskan soal 1 bagian 5, poin 5 6. Poin 5 itu, hitunglah harga pokok produksi bulan Januari tahun 2021 jika produksi sebanyak 8.000 unit produksi. Yaitu kita menghitung HPP. Untuk jenis biaya sama ranknya itu 8.000. Biaya bahan baku ini 36 juta didapat dari soal 2 yang bagian ini. Yang biaya variabel, biaya bahan baku yang kita lihat dari biaya variabelnya itu 4.500. Jadi 4.500 dikali 8.000 ditambah untuk FC-nya.
FC-nya itu 0 untuk biaya tetapnya. Jadi 4.500 dikali 8.000 ditambah FC 0 sama dengan 36 juta. Dan untuk biaya tenaga kerja langsung juga sama rumusnya, yaitu kita lihat dari soal 2, kita lihat biaya tenaga kerja langsung. Nah, ini FC-nya itu 3.700. Jadi 3.700 dikali 8, 8.000 ditambah 0, hasilnya 29.600. Begitupun untuk gaji, biaya bahan penolong, material reparasi, upah tidak langsung, diesel, dan lain-lain. Semuanya itu kita lihat dari soal 2. Rumusnya masih sama, cuman dikali 8.000. Selanjutnya kita habis itu lalu kita jumlah untuk total biaya produksi, yaitu Rp85.205.000 ini didapat dari biaya bahan baku, biaya ditambah biaya tenaga kerja langsung, ditambah gaji, ditambah biaya penolong, ditambah material reparasi, ditambah upah tidak langsung, ditambah supervisi, ditambah utilitas pabrik, ditambah asuransi pabrik, ditambah penyusutan, ditambah pemeliharaan, diesel, dan lain-lain. Hasilnya Rp85.205.000. Untuk persediaan BDP awal sama akhir masih 0. Sedangkan untuk harga produksi itu hasil dari total biaya produksi. Selanjutnya saya akan menjelaskan poin 6, yaitu tentang hitunglah anggaran harga pokok penjualan bulan Januari tahun 2001 jika manajemen memperkirakan hanya mampu menjual sebanyak 85%. Ini untuk pengerjaannya sama kayak poin 5, cuman di sini manajemen hanya memperkirakan mampu menjual 85%. Ini hasil 85%. Jadi untuk HPP per unit dan jenis biaya masih sama dikali 8.000. Kenapa masih 8.000? Soalnya kan di 5 kan di poin 5 kan HPP tahun 2021. Jadi masih sama harganya. Jadi yang diperbedakan di sini pas bagian ini. Persediaan barang jadi awal sama persediaan barang jadi akhir. Ini 12.760.750 rupiah. Ini didapat dari kan disuruhnya 85%. Nah, 85% itu 100% dikurangi 85%, berarti setengahnya itu 15%. Jadi otomatis 85.205.000 rupiah dikali jadi yang ini dikali 15%, hasilnya 12.760.750 rupiah. Hasil dari setelah itu kita mencari harga pokok penjualan. Untuk harga pokok penjualan itu yaitu hasil dari ini harga pokok produksi dikurangi persediaan barang jadi akhir yang tadi, yang 85.205.000 rupiah dikali 5% kan hasilnya 12 juta. Nah, jadi untuk di harga pokok penjualannya itu tinggal harga pokok produksi dikurangi persediaan barang jadi akhir, hasilnya 72.424.250 rupiah. Terima kasih. Pengumpulan piutang, di mana ada volume penjualan untuk periode bulan Januari ada sebesar 100 juta, untuk bulan Februari sebesar 20 juta, dan Maret sebesar 20 juta, didapat dari 20% dikali 100 juta. Untuk triwulan 2 sebesar 50 juta, didapat dari 50% dikali 100 juta, begitupun untuk triwulan 3 dan 4. Selanjutnya ada total penjualan. Untuk bulan Januari sebesar 100 juta, dan untuk bulan Februari ini mengalami kenaikan sebesar 20%. Jadi 100 juta ditambah 20 juta, kenaikan 20% begitu. Untuk bulan Maret sama mengalami kenaikan 20%. Untuk triwulan 2 mengalami kenaikan 50%, triwulan 3 25%, triwulan 4 75%, dan ini totalnya. Penjualan
tunai sebesar 75%. Untuk bulan Januari itu sebesar 75 juta, Februari 90 juta, Maret 90 juta, dan triwulan 2 sebesar 112.500.000, triwulan 3 93.750.000, dan triwulan 4 131.250.000. Untuk penjualan kredit itu tinggal dikurangi dari 100 juta dikurangi 75 juta, yaitu total penjualan dikurangi penjualan tunai. Begitupun untuk bulan Februari sampai triwulan 4. Untuk cadangan kerugian piutangnya itu sebesar 1%, yaitu untuk bulan Januari sebesar 250.000, didapat dari 25 juta dikali 1%. Begitupun untuk bulan-bulan seterusnya sampai triwulan keempat. Nah, untuk piutang yang akan ditagih itu tinggal dikurang dari penjualan kredit dikurangi cadangan kerugian piutang. Selanjutnya ada anggaran pengumpulan piutang untuk bulan Januari sampai triwulan 4. Untuk bulan Januari itu ada piutang netonya sebesar 24.750, Februari 29.700, Maret 29.700, triwulan 2 37.125.000, triwulan 3 30.937.500 rupiah, dan triwulan 4 sebesar 43.312.500 rupiah, dengan total piutang neto sebesar 195.525.000. Untuk bulan Februari yaitu sebesar 14.850 didapat dari piutang neto bulan Januari dikali 60%. Dan untuk bulan Maret yaitu sebesar 9.900 dan 17.820 juta. Yang 9.900 didapat dari piutang neto pada bulan Januari dikali 40%, dan untuk 17.820 didapat dari bulan Februari dikali 80% dengan total 27.720.000. Untuk triwulan 2 itu sebesar 11.880.000, 29.700.000, 33.412.500 rupiah. Yang 11 juta didapat dari bulan Februari dikali 40%, untuk bulan Maret untuk yang 29.700 itu didapat dari bulan Maret, dan yang 33 juta didapat dari triwulan 2 dikali 90%. Untuk triwulan 3 itu ada 3.712.500 dan 27.843.750 rupiah. Yang 3 juta didapat dari triwulan 2 dikali 10%. Untuk 27 juta didapat dari triwulan 3 dikali 90%. Untuk triwulan 4 ada 3.093.750 dan 38.981.250 rupiah. Yang 3 juta didapat dari
triwulan 3 dikali 10%, dan untuk 38 juta itu didapat dari triwulan 4 dikali 90%, dengan total anggaran pengumpulan piutang untuk bulan Februari sebesar 14.850, Maret 27.720, triwulan 2 74.992.500 rupiah, triwulan 3 31.556.250 rupiah, dan triwulan 4 sebesar 42.075.000. Selanjutnya, perhitungan anggaran penerimaan kas. Untuk penjualan tunainya didapat dari yang soal 1 yang ini. Januari sebesar 75 juta, Februari 90 juta, Maret 90 juta, triwulan 2 112.500.000, triwulan 3 93.750.000, triwulan 4 131.250.000, dengan total penjualan tunai sebesar 592.500.000. Untuk penjualan kredit sama dari soal 1 yang telah dihitung tadi. Totalnya untuk bulan Februari sebesar 14.850.000. Begitupun untuk Maret sampai triwulan 4 dengan total 191.193.750 rupiah. Untuk penerimaan dari penjualan, yaitu didapat dari penjualan tunai dikurangi penjualan kredit. Untuk penagihan piutang, didapat dari soalnya untuk triwulan 2 sebesar 5 juta dan triwulan 4 sebesar 7 juta. Untuk penjualan mesin, terjadi penjualan mesin pada bulan Maret sebesar 28.500.000. Dan lalu penjualan efek pada triwulan 2 sebesar 42.376.000. Dan penarikan modal pada triwulan 2 sebesar 50 juta. Dan ini ada penerimaan lainnya setiap bulan. Untuk bulan Januari sebesar 15 juta, Februari sebesar 10 juta, Maret sebesar 10 juta, triwulan 2 sebesar 30 juta, triwulan 3 sebesar 30 juta, dan triwulan 4 sebesar 35 juta. Jadi untuk total penerimaannya pada bulan Januari sebesar 90 juta, Februari sebesar 85 juta 150.000, Maret sebesar 100 juta 780.000, triwulan 2 sebesar 164 juta 883.500 rupiah, triwulan 3 92 juta 193.750 rupiah, dan triwulan 4 sebesar 131 juta 175.000, dengan total penerimaan kas dari bulan Januari sampai triwulan 4 sebesar 999.750. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Hasania. Selanjutnya saya Hasania akan melanjutkan jawaban dari ASIH.
Untuk soal 2 nomor 4 dan 5. Untuk anggaran pengeluaran kas. Untuk pembelian materialnya ini karena sudah ada di soalnya itu udah ada tabel Januari itu 4.500, Februari 5.000 dan seterusnya. Dan setiap bulannya itu harganya itu 1.000 kg, maka yang 4.500 yang bulan Januari ini dikali 1.000 hasilnya jadi 4.500.000. Yang ini yang Februari 5.000 dikali 1.000 hasilnya 5 juta dan begitu pun seterusnya sampai triwulan keempat. Terus untuk pembayaran gajinya itu sudah ada ketentuan di soal. Pembayaran gajinya itu per bulan itu sudah ada ketentuan tenaga kerja itu, terus pembayarannya itu 5.000 per jam tenaga kerja. Karena bulan Januari itu jam kerja langsungnya itu 5.000 dan tarifnya itu 5.000 per jam kerja, maka 5.000 dikali 5.000 hasilnya 25.000. Terus 500 hasilnya 27.500. Begitupun seterusnya sampai triwulan. Nah, selanjutnya itu polis asuransi. Polis asuransi itu di soalnya sudah ada ketentuan 1 juta di bulan Juni, maka kita simpan di triwulan kedua karena bulan Juni itu masuk ke triwulan triwulan kedua. Selanjutnya pajak kekayaan 3.400.000. Selanjutnya fee ahli hukumnya itu 1.500.000 untuk bulan Januari, Februari 1.500.000, Maret 1.500.000, triwulan kedua 4.500.000, triwulan ketiga 4.500.000, triwulan keempat 4.500.000. Kenapa 4.500.000? Karena untuk triwulan ini kan terdapat 3 bulan. Nah, yang 1.500.000 ini dikali 3 jadi hasilnya 4.500.000. Selanjutnya fee akuntan itu ada di bulan Februari sebesar 3.500.000. Selanjutnya itu pajak ada di triwulan kedua dan triwulan keempat sebesar 2 juta dan triwulan keempat 6 juta. Selanjutnya pembelian mesin itu ada di bulan Maret dan triwulan ketiga sebesar bulan Maret itu 6.500.000 dan triwulan ketiga sebesar 6 juta. Selanjutnya pembelian kendaraan itu ada di triwulan kedua sebesar 110 juta. Selanjutnya dana untuk gedung itu ada di triwulan keempat di bulan Desember sebesar 40 juta. Selanjutnya pembayaran bunga dan pokok pinjaman di bulan Maret sebesar 22 juta. Selanjutnya pembayaran lain-lain itu dimulai dari bulan Maret sebesar 5 juta, triwulan kedua 6 juta, triwulan ketiga 8 juta, dan triwulan keempat 9 juta. Selanjutnya untuk pengeluaran lain-lain itu ada di soalnya. Bulan Januari itu 20 juta, bulan Februari 20 juta, bulan Maret 25 juta, triwulan kedua 30 juta, triwulan ketiga 35 juta, triwulan keempat 40 juta. Selanjutnya ini dijumlahkan. Yang bulan Januari dijumlahkan hasilnya menjadi 51 juta, bulan Februari dijumlahkan hasilnya 60 juta 900, bulan Maret dijumlahkan hasilnya 93 juta 500, triwulan kedua dijumlahkan hasilnya 236 juta 500, triwulan ketiga dijumlahkan hasilnya 133 juta, triwulan keempat dijumlahkan hasilnya 189 500, dan ini ditotalkan semua. Selanjutnya untuk soal 4 dan 5. Untuk saldo kas awalnya sudah tadi dijelaskan oleh Asi, kita tinggal memindahkan saja. Untuk penerimaan kasnya itu 90 juta. Kas tersedia itu dari 15 juta ditambah 90 juta hasilnya jadi 105 juta. Selanjutnya pengeluaran kasnya itu 51 juta dan kas akhirnya kenapa 54? Karena 105 juta ini dikurangi 51 juta hasilnya 54. Nah, untuk defisit akses ini dari 54 juta ini dikurangi dengan 60 juta. Pinjaman itu ada 10 juta.
dan bunga pinjaman itu 6% dikali bunga pinjaman itu dari pinjaman dikali 6% hasilnya 600.000. Saldo kas akhirnya jadi 64 juta. Nah, untuk saldo kas akhir di bulan Januari ini menjadi saldo kas awal di bulan Februari dan begitu pun seterusnya. Terima kasih. Sekian, selanjutnya akan dijelaskan oleh Viryal Adibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Viryal Adibah akan melanjutkan soal nomor 3. Di sini ada Emerald Langit CO sedang merencanakan perluasan kapasitas pada mesin-mesinnya, sehingga mereka akan membutuhkan tambahan-tambahan modal yang mereka harapkan dapat diperoleh melalui kemampuan mereka sendiri. Jadi untuk itu perusahaan akan mencoba menyusun anggaran kas jangka panjang yang setidaknya bertahan untuk 3 tahun ke depan. Data perkiraan yang telah mereka berhasil kumpulkan yakni pada tahun 2021 sebesar 11.000, 2022 sebesar 12.000, dan 2023 sebesar 13.000. Per tiap tahun naik dengan jumlah 1.000. Lalu mereka menjual dengan harga jual 1.300 dan mereka menaikkan sebesar 1.500 per tiap tahunnya. Jadi 2022 menjadi 1.500 dan 2023 menjadi 1.650. Di sini ada biaya variabel. Biaya variabel didapatkan dari harga jual yang dikalikan dengan jumlah ditaksir biaya variabel 75% dari nilai penjualan. Jadi harganya yakni Rp1.013. Dan begitu juga seterusnya. 2022 dengan jumlah 1.125 dan 2023 dengan jumlah 1.238. Di sini ada biaya tetap. Biaya tetap didapatkan dari harga jual dikalikan dengan 10% dari nilai penjualan. Di sini didapatkan Rp135 pada tahun 2021, pada tahun 2022 mendapat Rp150 dan 2023 mendapatkan Rp165. Di sini kita akan menghitung budgeting income statement pada tahun 2021. Sales di sini kita dapatkan dari rencana produksi dikalikan dengan harga jual. Jadi 11.000 di sini dikalikan dengan 135 menjadi sales dan totalnya adalah 14.850.000. Lalu di sini ada variable cost. Variable cost didapatkan dari harga jual dikalikan dengan biaya variabel. Lalu didapatkan jumlah 11.137.500. Di sini ada gross profit yang didapatkan dari sales diambil dengan harga variable cost dan jumlahnya yakni 3.712.500. Dilanjutkan di sini ada fixed cost yang didapatkan dari rencana produksi dikalikan dengan biaya tetap. Didapatkan 1.485.000. Lalu di sini ada net operation income didapatkan dari gross profit di sini diambil dengan fixed cost dan didapatkan 2.227.500. Lalu di sini ada income tax. Income tax-nya berjumlah 500.000. Dan selanjutnya didapatkan net operation income. Dari net operation income diambil dengan income tax. Akan didapatkan hasil 1.727.500.
Selanjutnya pun sama seperti di atas, yakni rencana produksi diambil rencana produksi dikali dengan harga jual, dan seterusnya ke bawah. Didapatkan variable cost sebesar 13.500.000, lalu sales dengan variable cost diambil dan dapat 4.500.000. Selanjutnya ada fixed cost di sini 1.800.000 dan seterusnya ke bawah. Pada tahun 2023 Pada tahun 2023 pun sama seperti di atas. Didapatkan sales dengan harga 21.450.000, variable cost 16.087.500, diambil harganya menjadi gross profit yang berjumlah 5.362.500, lalu fixed cost didapatkan 2.145.000. Selanjutnya net operation income didapatkan 3.217.500, income tax-nya 965.250, dan didapatkan nilai net operation income after tax. Selanjutnya, menentukan harga jumlah kebutuhan serta komposisi dari modal kerja tahun 2021 sampai dengan 2023. Pada tahun 2021, saldo kas awal yakni berjumlah 500.000, modal kerja non-kas yakni 500.000. Keseluruhan modal kerja yakni didapatkan 1 juta. Kenaikan modal kerja ada 105. 2022 saldo kas awal 0. 2022 modal kerja non-kas berjumlah 605.000, lalu diikuti dengan keseluruhan modal kerja juga 605.000. 2023 modal non-kerja yakni 719.950, dan sama untuk keseluruhan modal kerja. Lalu di sini ada kenaikan modal kerja kas pada tahun 2022 dengan jumlah 114.950 didapatkan dari modal kerja non-kas pada tahun 2023 diambil dengan modal kerja tahun 2022 dan didapatkan hasil kenaikan modal kerja kas pada tahun 2022 dan 2023. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya, Felita Almanisa. Terima kasih. Oke, saya Felita Almanisa di sini akan melanjutkan penjelasan jawaban dari rekan saya Ferial Adibah. Yang pertama kita mulai dari sini. Saldo kas awal 2021 dari soal itu adalah 500.000. Kemudian kita lanjut ke penerimaan kas. Ada laba setelah pajak atau earning after tax. Earning after tax itu didapat dari soal 1 yang tahun 2021 sebesar 1.727.500 rupiah. Kita letakkan di sini. Kemudian ada penerimaan kas lain-lain sebesar 100.000. Maka kas tersedia kita jumlahkan dari saldo kas awal dan penerimaan kas lain-lain adalah sebesar 2.327.500 rupiah. Kemudian ada pengeluaran kas untuk pembelian mesin yaitu sebesar
500.000, pembayaran utang jatuh tempo sebesar 500.000, maka jumlah pengeluaran adalah 1 juta. 500 ditambah 500, kemudian ada saldo kas akhir. Saldo kas akhir didapatkan dari kas tersedia dikurangi jumlah pengeluaran. Nah, kita dapatkan 1.327.500. Kemudian ada saldo minimum, yaitu sebesar 300, maka kas surplus yang didapatkan adalah 1.027.500, pengurangan dari 1.327.500 dan 300.000. Kemudian untuk tahun 2022, saldo kas awalnya adalah 1.327.500 dapat dari sini. Kemudian earning after tax setelah pajak kita dapatkan dari soal 1 dari sini. Ini kita letakkan di sebelah sini. Kemudian ada penerimaan kas lain-lain, yaitu sebesar 150.000, maka kas tersedia adalah total dari saldo kas awal sampai penerimaan kas lain-lain sebesar 3.367.500. Kemudian ada pengeluaran kas di tahun 2022 untuk pembelian mesin, yaitu sebesar 1 juta, pembayaran utang jatuh tempo sebesar 1 juta, maka jumlah pengeluarannya adalah 2 juta. Kemudian ada saldo kas akhir. Saldo kas akhir didapat dari kas tersedia dikurangi jumlah pengeluaran, didapat 1.367.500. Kemudian ada saldo minimum sebesar 300.000, kas surplusnya 1.067.500 didapatkan dari saldo kas akhir dikurangi saldo minimum. Untuk tahun 2023, saldo kas awalnya itu tidak ada, ya, karena untuk saldo kas awalnya tidak ada karena di sini tidak ada saldo minimum. Gitu ya, gara-gara apa sih? Jadi nggak ada. Tidak ada ya. Oke, untuk tahun 2023 saldo kas awalnya tidak ada. Kemudian laba setelah pajak kita dapatkan dari soal 1. Yang ini 22.550 kita letakkan di sini. Untuk penerimaan kas lain-lain ada 50.000. Kas tersedianya total dari semuanya 2.302.250. Kemudian ada pembelian mesin, yaitu sebesar 1.300.000. Pembayaran utang jatuh tempo 500.000, maka totalnya adalah 1.800.000. Saldo kas akhirnya kita dapatkan dari kas tersedia dikurangi jumlah pengeluaran, yaitu 500.250. Kemudian ada saldo minimum, yaitu sebesar tidak ada, maka kas surplusnya adalah 502.250. Oke, sekian penjelasan dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.